Ya, selamat pagi, good morning. Ya, subahal khair, sabahal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hafidz shalom alaihim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Dan yang pastinya salam Pancasila. Pancasila di hati, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka. Sunday with James Coins plus Windsor kembali hadir minggu ini di hari Minggu atau hari Ahad 21 Januari 2024, di mana nanti malam kita akan menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 yang fokus utamanya adalah tentang energi terbarukan, yang akan dan nanti ditutup dengan debat kelima, debat final calon presiden 2024 2 minggu dari sekarang, yaitu pada tanggal 4 Februari 2024, dengan fokus utama temanya adalah pendidikan dan kebudayaan. Di kantor KPU ya, debat terakhir itu nanti tanggal 4 Februari 2024. Itu tepat 10 hari sebelum hari pemilihan, tanggal 14 Februari 2024. Ya, terserahlah pemilu 2024 ini mau satu putaran, mau dua putaran, mau berputar-putar di sana di sini. Yang penting siapa yang terpilih, siapa yang jadi presiden, setidaknya bisa mewujudkan apa yang menjadi visi misinya dan janji-janji kampanyenya yang telah disodorkan kepada hampir 300 juta penduduk Indonesia. Minggu ini saya pengen membahas tentang, kalau beberapa waktu lalu saya pernah membahas dalam siraman rohani Salam tentang berkewarganegaraan itu jangan hanya untuk sekedar memenuhi identitas kependudukan di kartu tanda penduduk atau KTP atau ID card, dan juga di kartu keluarga atau family card, yang saya satukan dengan beragama pada waktu itu, karena itu kontennya adalah konten Islami. Nah, sekarang adalah pengembangan dari itu, tentang bagaimana kita mengenal Indonesia minggu ini. Ya, kenapa saya bikin judul mengenal Indonesia untuk Sunday sermon saya minggu ini atau Ahad pekan ini? Karena masih banyak yang belum mengenal Indonesia itu apa. Dan jujur masih banyak juga yang tidak tahu apa itu yang namanya Indonesia. Jangankan apa itu Indonesia, di mana Indonesia saja banyak yang nggak tahu. Rata-rata kalau Anda tanya kepada orang-orang di luar Indonesia, orang banyak yang tidak tahu Indonesia itu di mana. Orang hanya tahu Bali. Orang pasti akan menghubungkan dengan Bali. Ketika ditanya, "Where are you from?" "I'm from Indonesia." "I'm from Indonesia." "I'm from Indonesia," katanya. Orang pasti akan bertanya, "Where is it? Is it near Bali?" Gitu kan. Orang pasti taunya, apakah dekat Bali Indonesia itu? Banyak orang yang nggak tahu Indonesia itu ada di mana. Ada yang mengatakan Indonesia ada di Afrika. Ada yang mengatakan Indonesia ada di Timur Tengah. Ada yang mengatakan Indonesia ada di Timur Jauh dan sebagainya. Karena saking orang tuh tahu partnya Indonesia, hanya tahu bagiannya dari salah satu bagiannya dari Indonesia, yaitu apa? Bali, the global island, the world island, gitu loh. Minggu ini saya pengen mengajak saya dan anda gimana caranya kita ma'rifatul Indonesia, mengenal Indonesia gitu.
kalau bisa sih mengenal lebih dekat Indonesia gitu. Kenapa sih negara ini dinamakan Indonesia? Kenapa negara kepulauan terbesar di dunia ini, negara yang banyak pulaunya ini, pulau-pulau besar terutama ya, disebut dengan Indonesia? Kenapa nama negara archipelago terbesar sedunia raya ini tuh dikasih nama Indonesia gitu loh? Apa nggak ada nama yang lebih keren gitu loh, kayak Hinlandia, Hindialandia, atau Indolandia, atau apa, Nusantara, atau apa gitu, nama-namanya nggak ada yang lebih keren gitu ya, yang lebih apa gitu. Kenapa harus Indonesia gitu loh? Nah, orang banyak yang nggak mengenal ini, makanya kita harus kenal dulu Indonesia itu apa dan siapa itu Indonesia. Nah, ini menarik ya, karena kadang kita kalau ber-Indonesia itu seakan-akan ya kita nggak boleh menjadi yang lain gitu. Subuh tadi, pagi tadi saya ikut kajian subuh di masjid dekat rumah, tepatnya di Masjid Al-Karim Bui Bintaro Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kajian tentang Asyamilul Muhammadiyah. Di situ membahas tentang baju yang rutin, baju yang dipakai rutin oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis diceritakan lebih sering atau lebih senang menggunakan baju gamis, lebih tepatnya lagi gamis dari Yaman. Nah, ini pasti akan spark perdebatan, akan mengignite para polikardus ini untuk bersuara gitu. Pak, yang namanya baju itu kan tradisi, Pak. Yang namanya baju itu kan pilihan, mubah gitu loh. Orang mau pakai baju apa aja mestinya boleh dong. Kan kita di Indonesia, Pak. Kita harus bangga dengan pakaian tradisional Indonesia dong, Pak. Apa pakaian tradisional Indonesia itu pasti identik dengan yang namanya batik, yang namanya kebaya, yang namanya apa itu ya, pakaian Betawi, beskap dan lain-lain gitu kan. Kalau kita sudah mengenal Indonesia, kita jauh dari yang itu. Maaf. Kalau kita sudah mengenal yang namanya Indonesia, kita sudah kenal, sudah di level ma'rifatul Indonesia, nggak akan keluar pernyataan seperti tadi. Maaf. Ya, welcome back. Ketika orang sudah kenal, sudah tahu yang namanya Indonesia itu, sudah kenal yang namanya Indonesia itu, pasti nggak akan keluar pernyataan seperti tadi. Orang berpakaian seperti itu dapat pahala. Dapat pahala karena mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpakaian. Jadi nggak perlu takut kalau dibilang kamu nih ndak usah ke Arab-Araban dah. Kamu nih sok ngarab banget loh. Ini bukan Arab, Bung. Ini Indonesia gitu loh. Ndak usah kamu pakaiannya kayak gitu. Pakailah pakaian yang, nah karena memang kita taunya atau kenalnya yang namanya pakaian itu tradisi, pilihan, mubah gitu loh. Yang penting menutup aurat gitu loh. Yang penting menutup aurat. Jadi kalau yang kayak gitu pasti akan diributkan,
akan memancing isu itu loh. Dapat pahala memang, pahala meneladani bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpakaian gitu. Tapi kan di sini mohon maaf, kondisi kita sekarang ini memang lagi apa ya istilahnya, banyak orang yang sensi gitu loh kalau membahas tentang Islam, membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW beserta, jangankan itu, yang pembahasan tadi ada, pembahasan yang tadi aja Asyama'ilul Muhammadiyah ya, itu pun juga jarang dibahas di masjid-masjid lain, di majelis-majelis ilmu yang lain. Asyama'ilul Muhammadiyah itu jarang banget dibahas, sangat jarang banget dibahas. Apalagi tadi disebut bagaimana Rasulullah itu bercelak ya. Biasanya ritual bercelak itu hanya dilakukan oleh kaum perempuan, kaum wanita. Pria jarang ada yang bercelak. Nanti karena orang sini nggak tahu bercelak itu. Nanti malah kalau kita misalkan nih tiba-tiba diciduk, ya diciduk sama istri kita atau anak perempuan kita ya kan, lagi bercelak, pasti akan dibilang, ih bapak kok kayak banci sih, ih mas kok kayak lekong gitu loh, ginian segala gitu loh. Padahal memang Rasulullah itu bercelak tuh kayak gini 3 kali di mata kanan dan mata kiri di malam hari sebelum tidur. Rasulullah itu bercelak gitu loh. Itu tadi dikaji loh, dan saya jujur baru tahu. Makanya tadi kalau tadi ada kesempatan untuk sesi tanya jawab ya, saya sebenarnya tidak ada pertanyaan tentang itu, tapi saya usulkan kajian Asyama'ilul Muhammadiyah itu dirutinkan setiap seminggu sekali. Jadi biar orang tuh tahu gitu loh. Oh begini, oh. Apalagi tadi sempat disorot bagaimana Rasulullah itu menggunakan alas kakinya, menggunakan sandal, menggunakan sepatu gitu loh. Dan warna baju yang disenangi oleh Rasulullah itu, kebanyakan lebih dianjurkan dalam hadis itu memakai baju yang seperti yang saya pakai ini, warnanya putih, supaya mengingat bahwa kita ini suatu saat akan meninggal. Tapi Rasulullah juga punya baju-baju yang sering beliau pakai warnanya merah tanah lebih tepatnya, merah gelap, merah tapi agak mirip coklat gelap gitu ya, warna hijau sama warna ini putih. Nah dengan kita berpenampilan berbaju seperti, berpakaian gamis seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW itu, bukan berarti kita tidak bisa menjadi Indonesia loh, enggak. Kenapa ketika kita berpakaian yang sebenarnya itu bukan pakaian asli Indonesia, tapi pakaian dari barat, dari Eropa, dari Amerika yang kita pakai. Baju koko aja pun itu baju dari Tionghoa, dari Tiongkok. Celana pun yang ini itu pun dari barat. Ya. Yang aslinya kalau ber-Indonesia itu bukan bercelana, bersarung. Nah, tapi bercelana ini. Kenapa dengan kita bercelana identik dengan oh ya ini jadi Indonesia gitu. Sementara ketika kita bergamis langsung sentimen, kamu jangan sok ke Arab-Araban deh gitu loh. Ketika kita berbaju koko atau berbaju Tionghoa apa namanya, saya lupa namanya, kamu ini nggak ada, kamu jangan ke Tionghoaan, kamu jangan ke Cinaan gitu loh. Kalau kita pakai bajunya Philippines itu barong namanya, baju barong Tagalog gitu, nggak ada perasaan oh kamu jangan ke Pinoyan, jangan ke Filipina kayak. Nah itulah kenapa, karena kita belum mengenal yang namanya Indonesia, belum mengenal siapa itu Indonesia, belum paham apa itu yang namanya Indonesia, belum ngerti yang dimaksud Indonesia itu apa.
gitu. Jadi kalau kita sudah mengenal Indonesia, kita pasti akan akan tidak mudah terjebak dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti tadi gitu. Tidak mudah kita tersandra oleh polemik-polemik seperti tadi. Orang ber-Indonesia itu jangan dilihat dari penampilan. Orang boleh aja penampilannya seperti penampilannya orang Arab, seperti penampilannya orang Eropa, seperti penampilannya orang Amerika, seperti penampilannya orang Persia, seperti penampilannya orang Tiongkok, orang Tionghoa, orang Jepang. Tapi yang penting hatinya, dia sudah mengenal Indonesia itu apa. Dia sudah kenal Indonesia itu siapa. Gitu loh. Terutama lagi bagi kaum wanita. Mau kaum wanita itu dia bertutup kepala, berjilbab, berhijab, bernikop, bercadar, berburqa sekalipun. Ketika dia sudah mengenal Indonesia, ketika sudah dia kenal apa itu yang namanya Indonesia, dia sudah paham apa yang namanya Indonesia itu, selesai sudah perdebatan tentang hal-hal yang sifatnya seperti penampilan tadi. Gitu loh. Selesai sudah. Kita bicara tentang masalah permukaan, surface-nya, penampilan, outer look-nya. Selesai sudah. Yang ada kita hanya berbicara tentang bagaimana kita mengenal Indonesia. Bagaimana kita ma'rifatul Indonesia. Sudah kenal Indonesia, maka selesai sudah perbicaraan tentang yang tadi-tadi itu. Lalu kenapa dasar negara kita namanya kok Pancasila? Gitu loh. Kok dasar negara kita namanya Pancasila? Apa nggak ada nama yang lebih keren gitu loh? The Five Principle, ya. The Five Principle, Khamsatul Manhajul Khamisah, apa gitu macam-macam, ya. Kenapa namanya Pancasila gitu loh? Apa sih Pancasila tuh? Pancasila tuh maksudnya apa? Pancasila itu siapa gitu. Harus kenal dengan yang namanya Pancasila itu. Karena seringkali kita kerap ngomong, orang ini ndak Pancasilais, kamu tuh tidak Pancasilais, kamu tuh tidak berpancasila gitu kan. Ini tidak sesuai dengan Pancasila gitu kan. Ndak sesuai dengan Indonesia. Maaf loh, ketika kita bicara dikit-dikit, Pak, maaf Pak, ini tidak sesuai dengan maaf. Ini tidak sesuai dengan Indonesia, Pak. Banyak saya ngomong, banyak saya ciduk. Ketika itu di TikTok, ketika kita lagi berdiskusi, membedah atau critical text tentang satu agama, kita melancarkan diskusi agama gitu ya. Oh maaf, ini tidak sesuai dengan Indonesia gitu loh. Padahal kalau kita lihat diskusi agama itu di luar Indonesia pun itu banyak. Paling banyak itu Anda akan ketemu di Amerika Serikat dan di Inggris. Diskusi akademik tentang agama, tentang Islam dan Kristen, itu sudah banyak terjadi. Dan itu bisa berjalan lancar. Bahkan antara kaum ateis dan kaum teis itu aja bisa berdiskusi dan berdebat secara ilmiah, secara saintifik. Bahkan di panggung resmi, bajunya baju rapi, pakai business attire. Nah, bahkan digelar di kampus. Nah itu, paten nggak? Paten nggak? Paten nggak? Paten dong. Iya.
Paten. Siapa yang bilang nggak paten? Tapi kenapa langsung dibilang, oh Pak, nggak sesuai ini Pak dengan Indonesia Pak. Loh, di mana nggak sesuainya? Atau ketika Pak Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai calon presiden Indonesia mengatakan, saya tuh pengen petani Indonesia itu kayak petani di Jerman. Pagi siangnya bertani, malamnya party-party di disco. Langsung dibilang nggak sesuai lagi dengan, nggak sesuai Pak dengan budayanya orang Indonesia Pak. Lo nggak sesuainya tuh di mana gitu loh. Ketika dulu pagelaran Miss World itu digelar di Indonesia, ada sesi berbikininya kan, ada sesi swimsuitnya kan, swimsuitnya kan. Oh, langsung diprotes dengan mengatakan, Pak, nggak sesuai Pak ini dengan Indonesia Pak. Akhirnya dapat digelar di Bali. Setelah itu nggak ada lagi gelaran Miss World di Indonesia. Jangankan Miss World, Miss Universe saja ogah digelar di Indonesia kalau kayak gitu. Kenapa orang masih pada berkutat dengan ini nggak sesuai Pak dengan Indonesia Pak. Itu tidak sesuai Pak dengan ininya orang Indonesia Pak. Lah, kalau orang nggak kenal dengan Indonesia pasti ujungnya seperti itu. Kesimpulannya ini tidak sesuai Pak. Bentar lagi 14 Februari 2024. Bentar lagi 14 Februari. Orang identik dengan hari Valentine. Pasti ujungnya kalau orang belum kenal dengan Indonesia, orang akan mengatakan Valentine bukan budaya kita. Valentine bukan budaya Indonesia. Valentine tidak sesuai dengan budaya dan norma orang Indonesia. Pasti begitu. Pasti begitu. Itu kalau orang belum mengenal Indonesia gitu. Sebelum lanjut, saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar mengenal Indonesia. Jadi saya nggak bisa bicara tentang berindonesia yang sofistik. Ya. Kan kalau Guru Kiai Nasruddin Omar itu kan punya buku namanya Salat Sofistik. Nah, kalau dalam berkewarganegaraan itu berindonesia yang sofistik, berbangsa berkewarganegaraan yang sofistik, berpancasila yang sofistik. Jadi sufisme berindonesia, sufisme berpancasila, sufisme berbineka tunggal ika. Nah, ini saya nggak bisa ngomong tentang itu karena nggak ada ilmu, saya belum ada ilmunya. Saya masih belajar juga, makanya saya dorong juga nih. Ada kajian-kajian akademik tentang bagaimana kita bisa berindonesia dan berpancasila dengan di tahapan sofistik. Jadi nggak perlu ribut dengan mengatakan dikit-dikit tidak sesuai dengan Indonesia Pak ini Pak. Nah, terus yang sesuai dengan Indonesia apa? Ujung-ujungnya orang pasti akan jawab korupsi, munafik, hipokrit, feodal, tidak bertanggung jawab, percaya tahayul, ya kan? Menghindari bertanggung jawab, bereufemisme, dan lain-lain. Itu yang sesuai dengan budaya Indonesia gitu. Menghujat, menggibah, memfitnah, berpendapat yang hanya boleh pendapatnya cuma satu pendapat aja, one sided, one viewed yang diterima gitu kan. Tidak boleh multi views, tidak boleh multi opinion, tidak boleh multi side yang diterima gitu kan. Nah, kan begitu. Jadi kalau orang belum mengenal Indonesia, orang tidak kenal apa itu Indonesia, ya ini jadinya. Negara Indonesia ini seperti ini tuh karena banyak yang tidak mengenal Indonesia. Banyak yang belum mengenal siapa itu Indonesia.
Orang hanya tahu saya nih orang Indonesia karena memang dari oe, dari orok sampai entar meninggoy di Indonesia. Tertulis di KTP-nya kartu tanda penduduk warga negara Indonesia. Ditulis di kewarganegaranya WNI, warga negara Indonesia. Berarti tandanya dia tuh sekedar tahu, oh saya ini orang Indonesia. Tapi kalau ditanya, emang kamu tahu Indonesia itu apa? Emang kamu tahu apa siapa itu Indonesia? Kamu kenal Indonesia itu? Gak banyak orang yang tahu. Gak banyak orang yang kenal dengan Indonesia ini. Orang taunya, oh Indonesia ini negara kepulauan terbesar, negara mayoritas muslim terbesar, negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 gitu, dan lain-lain. Jawaban itu jawaban umum. Tapi kalau orang sudah mengenal yang namanya Indonesia, orang sudah paham siapa itu Indonesia, jawabannya bukan hanya itu. Anda juga pasti akan ketemu jawabannya kenapa Allah limpahkan Indonesia ini sumber daya alam yang melimpah. Sehingga menjadi rebutan pihak-pihak yang ada di luar Indonesia. Banyak pihak-pihak itu menginginkan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia banyak sumber daya alamnya. Kalau negara-negara yang gak banyak sumber daya alamnya, gak mungkin negara itu jadi rebutan. Coba Jepang, negara yang gak banyak sumber daya alamnya, gak ada itu jadi rebutan. Yang ada Jepang dicengkram oleh Amerika Serikat dari sejak habis Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Meskipun kerap kali diganggu sama Tiongkok. Singapura aja tidak banyak sumber daya alamnya, makanya dia tidak jadi rebutan. Yang banyak sumber daya alamnya negara-negara Afrika jadi rebutan. Akibatnya apa? Karena saking jadi rebutannya, banyak yang nelangsa itu, banyak yang belangsak itu. Negara-negara Afrika yang banyak sumber daya alamnya, banyak yang belangsak. Kenapa jadi rebutan? Kenapa sekarang Palestina perang terus? Karena di Gaza itu ada sumber daya alam, ada yang diincar oleh Amerika, oleh Zionis, oleh pengusaha-pengusaha hitam dunia tuh. Makanya jadi rebutan yang namanya jalur Gaza itu. Nah begitu juga dengan Indonesia, karena Indonesia banyak sumber daya alamnya, jadi rebutan barat, rebutan timur. Direbut, jadi rebutan negara ini. Kalau kita sudah mengenal, kita sudah paham apa itu Indonesia, pasti akan ketemu jawaban kenapa Indonesia ini begitu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sumber daya alamnya. Kenapa nggak dibuat Indonesia ini miskin sumber daya alamnya, tapi kaya SDM-nya? Insya Allah nggak jadi rebutan. Iya, kalau itu yang terjadi. Tapi belum tentu juga terjadi. Ya. Makanya mari, maaf cuma 30 menit ya. Makanya mari kita belajar mengenal Indonesia lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, lebih kenal lagi apa itu yang namanya Indonesia, lebih kenal lagi siapa itu yang namanya Indonesia. Karena kalau kita sudah kenal yang namanya Indonesia, sudah tahu yang namanya Indonesia, sudah paham yang namanya Indonesia, sudah ngerti Indonesia itu apa, pasti ya kita akan berindonesia di luar dari hanya sekedar untuk memenuhi identitas kependudukan. Tetapi kita akan menjadi Indonesia yang lebih maju tanpa
peduli penampilan kita seperti apa, atribut fisik kita apa, kita tinggal di mana, kita bekerja sebagai apa, kita berkontribusi untuk Indonesia sebagai, beraktivitas sebagai apa, berprofesi berkarya sebagai apa, bersumbangsi bagi Indonesia caranya seperti apa. Kalau kita sudah mengenal Indonesia, sudah kenal Indonesia dengan lebih dekat, lebih dalam, pastinya tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang receh gitu loh. Karena kita bisa berbakti dengan Indonesia, berbakti kepada Indonesia tanpa kita harus menjadi tertinggal. Kita bisa menjadi maju, kita bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa, berilmu, berteknologi, tanpa kita lupa Indonesia. Tanpa kehilangan jati diri kita, tanpa kehilangan kesadaran kita, tanpa kehilangan kolbu kita, kolbu keindonesiaan kita. Itu yang paling penting. Yang penting apa? Kenal Indonesia, lebih kenal siapa itu Indonesia, kenal apa itu Indonesia, pahami Indonesia itu apa. Indonesia itu beyond, melampaui dari sebuah negara. Pancasila itu beyond, melampaui dasar negara kalau kita kenal. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita bertemu kembali dalam Sunday with James Cohen Windsor dan Sunday sermon saya insya Allah Ahad minggu depan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.